Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Zero Service berbagi trik untuk mengatasi signal Realme C25Y. Baik teman-teman, sebelum kita bongkar HP, ya kita buka dulu SIM cardnya. Di sini kebetulan bagian belakang dari handphone ini sudah saya bongkar. Tujuannya untuk mempersingkat video gitu. Jadi analisa pertama kita ya lihat antena ya, biasanya area signal baik itu IC RF, WTR atau 4G itu berdekatan dengan tempat kenoknya antena gitu. Jadi kita angkat kaleng penutup IC-nya. Jadi di sini kebetulan saya menggunakan blower Quick 861DW. Jadi saya gunakan panasnya 360 dan angin 30. Jadi kita buka pelan-pelan. Jadi untuk pengangkatan kaleng usahakan tidak usah terlalu terburu-buru. Jadi pengangkatan kaleng saya percepat. Jadi di sini langsung saya eksekusi IC 4G ya. Kenapa saya eksekusi IC 4G? Karena kebanyakan kasus yang saya jumpai kalau signal tiba-tiba hilang, sama sekali tidak ada, itu sering saya tangani dengan cara eksekusi IC 4G gitu. Jadi kita angkat, lalu kita bersihkan timah bagian tengahnya, terus pasang lagi. Nah, kadang-kadang ada yang harus diganti, tapi kebanyakan yang saya tangani tidak saya ganti. Alhamdulillah aman-aman saja gitu. Bahkan saya kasih garansi, kadang saya kasih garansi 3 bulan gitu. Tapi alhamdulillah ya enggak ada yang kembali gitu. Nah, yang ada suka kembali itu kadang ganti WTR gitu. Ini kita coba angkat pelan-pelan IC 4G-nya. Jadi di sini bukan ACP ya. Bukan angkat cetak pasang. Tapi ABP, angkat, bersihkan, pasang. Kita taruh dulu IC-nya. Naruhnya nggak usah jauh-jauh, nanti bingung nyarinya. Kemudian kita bersihkan bagian tengah tempat IC nempel, bagian groundnya. Jadi tujuannya membersihkan di sini agar pemasangan nanti lebih rapat. Sebenarnya sinyal hilang itu bukan karena kurang rapat sih, karena timah dari pabrik itu juga ya jauh lebih kuat daripada timah yang kita pakai.
Hanya saja kalau kita lihat dari sistem kerjanya, kemungkinan besarnya adalah terprotek. Terprotek, jadi ketika kita panasin, kita angkat, proteknya terbuka gitu. Bukan karena tebalnya timah gitu. Baik, kita bersihkan pelan-pelan. Jadi usahakan membersihkannya yang rapi. Apabila sekelilingnya atau kaki-kaki, tempat kaki-kaki IC itu ikut juga dibersihkan, lalu setelah dibersihkan kita kasih timah sedikit-sedikit gitu, bagian tempat nempelnya kaki IC. Jadi biar tidak kekurangan timah nanti pada saat kita pemasangan. Jadi proses ini tidak memakan waktu terlalu banyak. Mungkin kalau saya pribadi rata-rata ya antara 15 menit sampai 20 menit. Jadi kita pastikan betul-betul bersih timah-timah yang ada di bagian tengah tempat nempelnya IC atau bagian groundnya. Mungkin kurang kelihatan karena saya pakai mikroskop. Ini lampunya terang, tapi dari kamera malah kurang kelihatan saking terangnya. Intinya saya berbagi pengalaman di sini bukan karena lebih pintar gitu, tapi siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman yang sama-sama pemula kayak saya. Jadi biar tidak eksekusi sana sini. Oke. Udah saya rapikan timah-timah sekelilingnya. Sekarang coba kita pasang IC-nya. Yang di IC kalau mau dibersihkan juga enggak apa-apa, dibersihkan bagian tengahnya. Atau mau langsung dipasang juga enggak apa-apa. Saya kebanyakan sering langsung pasang gitu karena saya lihat kadang timahnya tidak terlalu banyak. Oke. Saya pasang. Panasin. Jadi panasnya juga sama, saya pakai 360 dan angin 30. Jadi kalau untuk blower itu sebenarnya settingan blower itu tergantung tempat kita masing-masing. Kalau daerah yang agak panas mungkin settingannya ya lebih rendah gitu. Kalau tempatnya agak dingin, settingannya ya lebih tinggi, mungkin bisa sampai 400 panasnya. Demikian juga anginnya ya menyesuaikan. Jadi ciri-cirinya untuk IC 4G dia lebih panjang gitu dari IC yang lain yang ada di area IC signal gitu.
kayak RF itu biasa lebih pendek, bahkan ada yang segi 4 gitu. Ini sering juga saya jumpai kasus di Redmi 8, Redmi 8A. Sering kayak gini. Jadi saya angkat, bersihkan, pasang, alhamdulillah down. Oke, sambil menunggu mesin agak dingin ya, baru kita tes. Kita bersihkan dulu bekas-bekas peluknya. Di sini saya bersihkan menggunakan thinner ya, thinner A spesial. Kita dinginkan. Saya coba kipas dulu mesinnya, taruh di depan kipas. Nah, kebetulan kipas di samping tempat saya duduk. Saya kipasi sebentar agar lebih dingin. Jadi biasakan jangan masih panas langsung dites mesinnya ya, kurang bagus. Jadi usahakan agak dingin dulu baru kita tes. Baik, mungkin udah terasa agak dingin ini. Saya coba kita tes dulu. Pastikan fleksibel terpasang rapi, pasang antena. Lalu kita masukkan card SIM. Jadi dalam pengetesan ini kadang signalnya muncul sedikit, entah barnya 1 atau 2 gitu. Tapi tidak apa-apa, itu nanti kalau kita sudah rakit bagian belakangnya baru signal full. Kita tes dulu. Kalau sudah ada bar signal yang muncul walaupun cuma 1, itu berarti sudah down. Ya, kalau yang kerja sambil ngopi ya bisa sambil seruput kopinya. Kita lihat. Nah, itu sudah ada bar sinyal 1. Itu sudah muncul. Kelihatannya cuma 1 itu muncul. Tapi tidak apa-apa, walaupun munculnya cuma 1, itu down. Nah, ini dikarenakan tutup belakangnya belum kita pasang. Baik, saya buka dulu card SIM-nya, terus saya rakit. Jadi nanti kita lihat hasilnya setelah kita rakit. Jadi untuk lebih bagusnya, kalau kita pastikan ini benar-benar sudah down, sudah oke, jadi kalau bisa tutup kalengnya kita pasang lagi. Tapi ini saya coba dulu apakah benar-benar signal sudah mantap. Nanti tentu saya bongkar lagi, terus saya pasang kaleng penutup IC-nya biar tetap rapi mesinnya. Ya.
Karena ada ini penguat signal nih di bawah, di atas, itu di bagian tutup belakang itu ada penguat signal. Jadi kalau kita pasang nanti baru ketahuan hasilnya. Kalau kita pasang kartu SIM, terus kita lihat, kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah muncul signal, SMS sudah masuk. Nah, itu notifikasi SMS sudah pada masuk gitu. Nah, itu kedua-duanya sudah oke, mantap.